وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri satu cerita. Mau kan cerita? Ibu-ibu senang cerita. Saya menemukan satu keluarga. Ketika habis pulang sekolah, itu terjadi di kota Madinah, di masa saya sekolah. Saya menemukan seorang tunanetra sedang berdiri di pinggir pintu sekolah, gerbang sekolah. Saya perhatikan, dan qadarullah, saya juga sedang menunggu ayah saya jemput untuk pulang sekolah. Ternyata Allah takdirkan ayah saya pun telat. Dan tunanetra pun di samping saya juga sendirian. Menarik perhatian saya, membuat saya mendekat dan ajak bicara. Kamu tunggu siapa? Saya tunggu ayahku, kata. Ayahnya kepala sekolah di salah satu sekolah, tapi yang posisinya cukup jauh. Nampaknya ada mendadak rapat atau apa urusan, tidak bisa datang. Di waktu itu belum ada handphone, belum ada HP untuk bisa ditelepon. Menanya, di mana, lagi di mana. Sama-sama kita tunggu. Cukup lama, hampir 1,5 jam. Siang hari, panas. Saya berkata sama beliau, rumah kamu dekat enggak? Ya, dekat. Mau enggak saya antar? Ya, boleh. Seberang rumahnya. Jadi sekolah ini tinggal kita seberangi jalan, ada jalan raya, kemudian kita bisa ke rumahnya. Kata beliau, rumah saya dekat, tinggal hanya seberang jalan di belakang gedung yang di depan kita, pas di pinggir jalan rayanya. Saya langsung berkata, tapi nanti kamu tunjukkan ya, tunjukkan jalan ya. Beliau ketawa, masa saya buta yang tunjukin jalan? Pas begitu saya dampingi, subhanallah ibu-ibu, wallahi orang tunanetra itu jauh lebih faham jalanannya daripada saya yang bisa lihat. Kanan, kiri, awas ada lubang, ada ini, masuk gang, sampai ke gedung rumahnya. Ada beberapa lantai seperti apartemen. Begitu kita masuk, awas ada tangga 3, kita jalan. Ada lagi tangga 1 kecil, kita naik. Ada lift, buka pintu. Bencet nomor sekian. Pas kita naik, pas begitu keluar ke arah kanan. Sampai di mana belnya rumah itu dia tahu posisi di sini. Nah, begitu ibunya buka dan dia masuk di belakang pintu karena diharapkan pakai cadar. Dia tidak menunjukkan diri, tapi dia berbicara sama saya di belakang, dari belakang pintu. Terima kasih Allah, kami tadi kekhawatiran, anak kami telat, suami juga sibuk, tidak bisa ditelepon, karena dia mau telepon ke sekolahannya. Alhamdulillah bersyukur Anda bisa bawa anak kami di sini. Dan maksa-maksa untuk saya diajak masuk. Temani karena suaminya sedang dalam perjalanan mau pulang. Maksudnya diajak makan siang. Kalau orang Arab makan siang sampai sore. Kalau makan malam jam 12 malam. Makan subuhnya jam 10 pagi. Dan ini semua alhamdulillah berubah ketika saya sudah di Indonesia. Makan subuh habis subuh, makan siang habis zuhur, makan malam habis isya. Dan kalau sudah malam sekali, sudah tidak makan dan tidak minum, sambil insyaAllah istirahat. Jadi, ketika saya diajak masuk dan temani ada satu ruangan buat tamu,
ada satu kejadian membuat saya sangat terkejut. Beliau yang tadi saya antarin, dia mengajak adiknya. Ada 3 saudara. Yang sama saya itu usianya kurang lebih 19-20. Ada yang satu lagi adiknya 16. Ada yang satu lagi adiknya kurang lebih 10 tahun. Ada yang satu lagi 6 tahun. 3. Ketika beliau ajak, ini kenalan saudara saya, adik-adik saya. Pas begitu salaman, ternyata jemaah sekalian, semuanya tunanetra. Semuanya buta. Di saat itu, jujur saja jemaah sekalian, beberapa waktu lalu, waktu kejadian ini, saya ada sedikit stres. Ada masalah lah gitu. Namanya anak muda kan. Maunya ini, maunya itu, tidak dapat, tidak semua serba ada. Pas begitu saya melihat mereka, saya merasa malu sama Allah. Ternyata selama ini banyak nikmat yang kita dapat. Ternyata di sisi lain atau di keluarga yang lain, semuanya diuji oleh Allah. Bukan satu, semuanya. Hanya yang selamat dalam anggota keluarga itu hanya suami istri. Ternyata keluarga mereka, keluarga besar 7 orang. 4 laki-laki dan 3 perempuan. Dan semuanya tunanetra. Semuanya buta. Tapi ketika saya bertemu dengan ibunya dan dia berbicara sama saya dari belakang pintu, subhanallah, tersentuh hati saya karena dia tidak pernah melepas daripada ucapan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cuba kejadian ini cerita di masa sekolah, SMP, sampai sekarang, alhamdulillah hubungan saya dengan mereka baik. Cuman hanya saya sekali antar menjadi sahabat akrab. Dan semua keluarganya ini 7 orang, yang laki maupun perempuan, beberapa waktu yang lalu saya menghadiri acara wisuda, mereka tamat 30 juz hafal Al-Quran. Kata ibu, kadang ada muncul rasa sedih ketika melihat anakku keadaannya begini. Tapi saya sekarang bangga sekali. Terlupa ujian anak-anakku buta. Karena mereka sudah menjadi penghafal Al-Quran. Memang buta di dunia tidak bisa melihat. Tidak bisa baca Quran dengan mata sendiri mempandangi Al-Quran. Tapi insya Allah di hari kiamat, dia akan menjadi saksi baik untuk kedua orang tuanya. Dan akan bisa melihat dengan jelas dan terang jalan menuju ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jamaah sekalian, kita bersyukur. Kita masih banyak belum bersyukur. Menurut saya terlalu banyak nikmat yang Allah berikan. Nikmat orang tua, nikmat kita masih bisa bergerak ke mana saja pergi. Nikmat aman di negeri kita, alhamdulillah bisa pulang ke mana-mana. Bisa pergi ke mana-mana, menghadiri majlis ta'lim, tidak ada yang mengganggu kita. Tidak ada menyakiti kita. Tidak ada yang mencuri atau mengambil hak kita. Kita merasa aman. Nikmat. Melaksanakan ibadah. Ada yang diberikan karunia bangun tahajud di tengah malam. Wallahi itu nikmat, ibu-ibu. Jangan ada yang merasa itu kehebatan kita atau kelebihan kita. Wallahi itu anugerah dari Allah SWT. Anda bisa beramal, donasi, beri nafkah, beri sedekah di mana-mana. Wallahi itu karunia, bukan karena kita punya uang. Bukan karena kita punya kelebihan. Ketika diberikan kemudahan bisa umrah, wallahi itu karunia, bukan karena kita bisa daftar untuk umrah. Bukan karena ada travel di mana-mana kita bisa ikuti mereka. Kalau kita bisa haji, wallahi itu karunia dari Allah, bukan karena kemampuan dan kehebatan kita. Terlalu banyak nikmat Allah. Kalau kadang saya duduk sendiri menghitungkan dan muhasabah diri betapa nikmat Allah yang ada di keliling kita, di sekitar kita, wallahi rasa malu. Tak sanggup untuk mensyukurinya semua. Ada ujian, tapi kalau kita berfikir dengan mata dan akal yang sehat, mana yang lebih banyak ujian atau nikmat? Jauh lebih banyak nikmat, tapi kenapa kita manusia suka lupa? Pas ada ujian kita baru marah dan tidak terima. Ketika ada nikmat, tak pernah ada manusia berkata, ya Allah, saya tidak pantas mendapatkan nikmat itu.
Tapi ketika diuji, ya Allah saya tidak pantas diuji. Itulah manusia. Makanya Allah sebutkan manusia di dalam Al-Quran, manusia amat bodoh dan amat zalim. Maksudnya apa amat bodoh dan amat zalim? Ya perilakunya. Dia menzalimi dirinya sendiri. Dia merasa dirinya hebat dan dia lupa itu semua karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya belajar jamaah sekalian selalu ucapkan alhamdulillah. Yang lebih indah ucapan alhamdulillah. Kita masih berkenan memuji Allah dalam segala pujian ketika kita menghadapi musibah, ujian. Makanya ada hadis Rasulullah SAW. Ketika ada seorang diuji dengan salah satu anggota keluarga meninggal dunia. Apa itu ayahnya, ibunya, istrinya, suaminya, anaknya. Allah turunkan malaikat. Unzuru ma qala abdi. Malaikatku, lihatlah apa ucapan hambaku ketika saya uji dengan ujian kematian. Malaikat menjawab, hambamu ya Allah berkata, hamadaka wastarja'. Maksudnya apa? Hamadaka wastarja'. Mengucapkan alhamdulillah, inna lillah, wa inna ilaihi raji'un. Kata Allah kepada malaikat, ibnu li'abdi baitan fil jannah, wa sammuhu baital hamd. Bangunlah di dalam surgaku istana dan berikan nama istana itu nama Alhamdu. Ini khusus pahala dan keistimewaan yang Allah sediakan yang mampu mengucapkan Alhamdulillah ketika menghadapi musibah. Sebelum inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebelum la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah. Baru inna lillahi wa inna ilaihi. Ada berita yang tidak menenangkan hati. Alhamdulillah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan berbicara macam-macam. Wallahi Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau anda berkenan ucapkan kata ini, langsung akan turun rahmat Allah di dalam hati kita. Akan terasa tenang, biarpun musibahnya cukup besar. Akan Allah berikan segera dalam jalan keluarnya. Tapi belajar mengucapkan alhamdulillah. Khususnya ketika menghadapi musibah.